Jelang pemilihan legislatif, Pileg, 2024, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi DKI Jakarta minta para bakal calon legislatif, Bacalek, segera sampaikan surat keputusan pemberhentian dari pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang. Demikian dikatakan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dodi Wijaya saat menggelar rapat koordinasi, rakor, persiapan pelaksanaan pencermatan daftar calon tetap, DCT, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Rakor itu diikuti oleh seluruh perwakilan partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk persiapan tahap pencermatan DCT. Kata Dodi, Jumat, 29 September 2023. Ya, kita mengumpulkan teman-teman partai politik untuk persiapan tahapan untuk penetapan daftar calon tetap. Jadi kami akan menyampaikan rancangan DCT dari KPU Provinsi kepada partai politik untuk dicermati. Jadi kalau ada nama yang salah, nomor urut yang salah, atau ada pergantian calon, perpindahan dapil, dan sebagainya, itu partai politik masih bisa melakukan perubahan di masa pencermatan DCT tanggal 24 September sampai nanti 3 Oktober. Termasuk beberapa hal terkait dengan ketentuan bakal calon yang pekerjaannya wajib mundur. Itu seperti ASN, TNI, Polri, itu termasuk juga BUMN. Nah, itu kita minta SK keputusan pemberhentiannya. Itu kita sampai ke partai agar nanti tahap pencermatan, tahap penetapan DCT itu tidak terjadi persoalan-persoalan seperti calonnya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap, itu nanti berpotensi jadi sengketa. Kenapa? Karena kami hanya punya waktu pencetakan surat suara itu 100 hari. Kita berharap DCT ditetapkan tidak ada persoalan, tidak ada sengketa. Sejak kapan Pak? Nanti kita 3 November penetapan DCT. Setelah itu tanggal 4 kita umumkan kepada masyarakat. Nah, nanti setelah itu proses produksi surat suara sudah bisa dilakukan. Sejak hari beberapa 24 September sampai 4 Oktober ini masa pencermatan DCT. Sedangkan untuk penetapan DCT-nya di tanggal 3 November. 3 November, kemudian 25 hari kemudian itu masa kampanye, 28 Novembernya. Seperti itu. Ada berapa calon sih Pak tadi yang diminta untuk mengundurkan diri dari lembaga? Dari daftar calon sementara yang kita tetapkan kan total 1.818 calon. Itu ada kurang lebih sekitar 60 bakal calon yang dia diwajibkan harus mundur dari pekerjaannya. Sebagian besar sudah menyampaikan surat pengunduran diri. 60 sekitar 60 calon ya. Nanti saya lihat rekapnya. Ada sudah menyampaikan surat pengunduran diri. Kemudian sudah surat keterangan diterima instansi yang tepat bakal calon pekerja. Tinggal kita tunggu nih SK pemberhentiannya. Nah, seperti ASN, TNI, Polri, kemudian BUMN, BUMD. Rata-rata dari instansi mana Pak? Macam-macam. Ada dari unsur ASN, ada dari badan yang bersumber dari sumber keuangannya bersumber dari keuangan negara. Itu kan diwajibkan mengundurkan diri. Seperti itu. Pak, isu lain terkait kita kan KPU itu bakal menyiapkan 80 TPS ya Pak di lokasi khusus. Ya. Mungkin bisa dijelasin Pak? Ya, pada prinsipnya lokasi khusus ini adalah tempat-tempat yang kita identifikasi akan banyak pemilih pindahan. Jadi orang-orang yang pindah memilih dalam jumlah signifikan. Misalkan pesantren. Santri-santri ini kan nggak bisa pulang di hari H. Ya. Kalau dia pulang hanya untuk mencoblos, dia kan perlu biaya, perlu waktu, ya kan, maka dia atau kampus, atau rumah tahanan, panti-panti rehabilitasi, itu kan yang bersangkutan tidak bisa pulang ke rumah. Kita fasilitasi, namanya pemilih pindahan dari awal. Kita sebut TPS dengan loksus atau lokasi khusus. Nah, bedanya 2019 itu dulu didata setelah daftar pemilih tetap ditetapkan. Kalau sekarang kita tetapkan, kita data lebih awal. Jadi beberapa lokasi yang kita lihat itu potensi pemilih pindahnya banyak, seperti apartemen, kemudian lapas, rutan, kemudian kampus, itu kita cuman di PKPU mengatur harus ada penanggung jawabnya. Nah, kenapa jumlahnya tidak terlalu banyak? Karena penanggung jawabnya itu yang belum semuanya bersedia.
Jadi misalkan pesantren jumlahnya banyak, ya kan di Darun Najah misalkan. Kebetulan penanggung jawabnya, misalkan dia mau, ya maka kita bisa fasilitasi. Santrinya nggak perlu pulang. Nanti ada TPS di situ untuk ada KPPS-nya juga yang mereka bisa mencoblos di situ. Jadi nggak perlu pulang. Pak, itu mayoritasnya orang yang pindah penduduk atau tugas belajar sih Pak? Itu kan ada Macam-macam. Nah, ada yang tugas belajar, berarti kan kampus, pesantren, ya kan. Ada yang karena pekerjaan, ada yang di offshore di Pulau Seribu, milik Pertamina Hulu Energi. Itu kan mereka nggak bisa pulang. Kalau pulang kan biayanya mahal. Iya. Nah, kita bikin TPS di sana, lokasi khusus. Jadi macam-macam sebabnya. Dengan menyertakan apa Pak? KTP? Tentu KTP, ya kan, kita sudah data mereka sebagai pemilih pindahan. KTP-nya kita data, kemudian sudah kita tetapkan juga mereka menjadi bagian dari pemilih nanti di Jakarta. Di Jakarta. Jadi bedanya kalau 2019 itu kan dulu didata setelah DPT. Iya. Kalau ini didata dulu sekarang. Jadi kita sudah punya gambaran. Jangan lupa subscribe ya.